dan Bapak Nusantara. Beliau adalah sosok yang setiap hari menyiapkan pundaknya sebagai sandaran orang-orang yang menghadapi masalah dan sama-sama mengeluarkan air mata bersama untuk menenangkan. Dan hari ini tidak sabar juga saya ingin sama-sama belajar teman-teman jenengan bersama panjenengan untuk sama-sama memperbesar kapasitas kita agar sesuatu yang besar hadir masuk dalam kehidupan kita. Tidak banyak lebar, kami undang panjenengan berdiri, kita berikan aplaus penghargaan yang luar biasa kepada yang berbahagia Kanjeng Pangeran Arya Wibowo Prasetyo Dono Negoro. Jadi silakan begitu lagi Bu Siaran. Udah sesi keberapa nih? Kelima. Oh oke. Collab ya. Oke, yang lagi live pada berapa? 17 kota. 17 kota ya. Oh di sana ya. Oke, 17 kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semua makhluk di bumi berbahagia. Saudaraku yang saya cintai dan saya kasihi, ya, maaf hari ini jadwalnya sangat padat. Jadi saya baru lihat pekerjaan di tol karena bersamaan dengan unit truk yang kita pesan dari 25 unit tadi sudah datang 9 ya, tronton Mercy yang besar untuk mempercepat dan mempermudah proses pekerjaan di Jalan Tol Solo Jogja. Jadi sangat padat sekali tadi sampai belum selesai saya tinggal ya, karena Pak saya mencintai Bapak Ibu semuanya. Hati saya untuk panjenengan semuanya. Selamat datang ini kayaknya dari berbagai kota ini. Jawa Timur, angkat tangan. Oh, yang bawa bis tadi mana? Jawa Timur ya? Jawa Timur. Ponorogo yang bawa bis. Oke. Ada dari Cirebon katanya. Jawa Barat, Cirebon. Oh ya, Sumedang, Bandung. Yang selain Jawa Tengah mana? Malang ya, Jawa Timur ya, Timur sama Barat ya. Timur sama Barat. Oke, siang hari ini saya ucapkan dulu selamat memperingati Isra Mi'raj ya, yang kemarin untuk saudara-saudara yang Muslim, dan selamat tahun baru Imlek besok ya untuk saudaraku yang dari Tionghoa ya. Semua membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sesuatu yang kita peringati tentunya ada makna tersendiri, ada rohnya tersendiri, ada energinya tersendiri, dan semua adalah membawa energi kebaikan buat kita semuanya. Dan siang hari ini saya akan bicara tentang kebesarannya, bagaimana kita melepas, ya, melepas kemelekatan. Selama ini banyak orang itu kenapa merasa bebannya sangat berat, hidupnya sangat susah, ya seolah-olah dunia sudah tidak lagi berpihak padanya kan, gitu kan? Itu disebabkan karena apa? Karena melekat. Seringkali banyak orang itu mengalami apa? Kemelekatan. Susah untuk melepas. Nah, ini yang membuat kehidupan itu terasa sangat berat. Ketika kita apa? Mengalami kemelekatan dengan segala sesuatu. Dan ketika kita berani melepas, ternyata kehidupan itu menjadi indah, Ustaz. Ya, kehidupan itu menjadi indah. Ini salah satu contoh ya. Kenapa banyak orang mengalami kehidupan yang terpuruk, susah, menderita? Karena dia terlalu melekat dengan apa yang selama ini sudah bersama dengan dia. Ya, terlalu melekat. Termasuk apa? Ego. Ya, ego itu kalau terlalu melekat, ini membuat kehidupan tidak menjadi baik. Nah, ini diingat dulu ya. Pengalaman saya mendampingi banyak orang. Ternyata kalau kita melekat, itu sesuatu yang baru tidak akan bisa datang, Bos. Kalau kita terlalu melekat dengan sesuatu itu, kemelekatan ini membuat kehidupan kita tidak bertumbuh.
kemelekatan itu membuat kehidupan kita tidak punya power. Nah, seringkali tanpa disadari banyak orang itu terlalu melekat tadi. Wah, ini kan saya udah nyaman di sini. Ini kan punyaku, ini kan hakku. Ya. Ini kan sudah aku usahakan sejak lama. Nah, ketika itu lepas, banyak orang mengalami apa? Penderitaan, kekecewaan, sakit hati, kan gitu. Oke, saya mau kasih contoh misalnya. Ternyata banyak orang ketika melekat tadi, apalagi dalam posisi zona nyaman, itu untuk melepas sangat susah. Apalagi dalam posisi zona nyaman, itu untuk melepas sangat susah. Contoh ketika saya dulu di perusahaan, ya, kerja di perusahaan, saya sudah posisi di zona nyaman. Itu mau melepas kalau tidak ada kejadian yang menyebabkan saya harus meninggalkan itu, saya sangat berat untuk melepas itu. Karena apa? Sudah sangat nyaman gitu. Sudah sangat nyaman. Jadi saya merasa bahwa itu satu-satunya kehidupan saya yang paling baik. Itu satu-satunya kehidupan saya yang saya sudah nyaman di situ. Nah, tetapi Tuhan ya melihat ini kan tidak baik untuk pertumbuhan saya. Tadi saya nyaman, tapi dalam tanda kutip untuk diri saya sendiri. Saya nyaman dalam tanda kutip untuk lingkup yang lebih kecil. Ya, padahal Tuhan sudah sediakan porsi yang lebih besar untuk saya. Nah, tapi saya tadi merasa sangat nyaman di situ, sangat nyaman. Jadi kalau saya ditanya, kamu mau nggak melepas ini? Pasti saya bilang nggak akan mau. Wedan mau kan itu ya, wedan mau jabatan pena-pena kalau dilepas kan itu. Pasti kalau ditanya baik-baik saya bilang nggak akan mau. Tetapi dengan dihadirkan suatu kondisi, ya, yang akhirnya saya terpaksa harus melepas itu. Tetapi saya punya pemikiran yang tidak seperti kebanyakan orang. Kalau tadi melepaskan dengan sangat berat ya, dengan sangat berat, menyalahkan yang lain, menyalahkan keadaan, siapapun disalahkan ya, kalau perlu istrinya disalahkan, anaknya yang masih itu disalahkan, kalau perlu tumbuh-tumbuhan disalahkan kan gitu ya. Nah, seringkali banyak itu mencari kambing hitam. Tetapi ketika kejadian itu terjadi, ya, saya melepas dan apa yang saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Karena hari ini Engkau paksa aku Tuhan untuk menjadi pengusaha. Ini sama-sama melepas. Kan sama-sama melepas tadi ya. Tapi banyak orang melepas tadi mungkin dengan tadi menyalahkan yang lain, tidak bisa menerima keadaan itu, bahkan cenderung apa? Stres, ya, stres, bahkan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, ini artinya bahwa ketika ada yang sesuatu yang kita lepas tadi, artinya masa sudah tidak melekat kepada suatu jabatan, sudah tidak melekat pada suatu kondisi tertentu gitu. Nah, ternyata ketika saya melepas tadi, ya, Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik. Dari yang waktu itu saya genggam erat-erat kan gitu kan. Sama contoh kejadian di resesi 98, itu banyak orang yang ketemu saya yang positif thinking ya. Itu apa katakan, Pak? Untung Pak, waktu itu ada krisis ekonomi tahun 98. Artinya apa? Waktu itu dia kemarin yang datang ke sini, nah ini saya coba sedikit ya maksudnya. Saya sedang beli alatnya sangat canggih. Nah ini untuk menambah nanti keberkahan untuk kita semuanya. Ya, alatnya dari Jerman. Dan alat ini bisa mendeteksi semua penyakit kita. Ya, bahkan tanpa kita cerita itu alat ini nanti bisa men-screening. Ini sangat canggih, melebihi jenazah check-up, melebihi MRI. Ya, jadi dengan alat itu bahkan sakit waktu kita kecil kita nggak ingat, itu terekam di alat itu. Ya, ini sangat canggih. Nanti Bapak Ibu kabar baiknya ya yang mengalami kelemahan tubuh, nanti dengan alat yang kita beli ini, alat ini sangat canggih, membantu kita semuanya. Ya, jadi
Kemudian alat ini juga bisa mengobati, jadi tidak hanya melihat penyakit, tapi juga menerapi. Ya, nanti kolaborasi dengan produk-produk kesehatan yang kita miliki, jadi tidak lagi pakai kimia, tapi nanti semuanya pakai produk-produk yang kita miliki. Ya, jadi alatnya nanti kolaborasi dengan semua produk yang kita miliki. Itu sangat dasar, ya, sangat dasar. Bahkan penyakit yang kalau di sana kebanyakan apa? Black magic. Ya, dia kalau yang kali gambarnya apa? Disadar kalau diguna-guna ya. Itu kelihatan juga kebaca. Jadi alat ini sangat canggih pokoknya. Ya. Sangat canggih, pokoknya tenang aja. Ya. Jadi kalau saya lihat ini memperlengkapi apa yang sudah saya lakukan. Termasuk ketika ada suami istri nanti suka bertengkar, nanti bisa disetel frekuensinya dengan alat ini. Udah, sangat canggih. Jadi kalau ada pasangan yang sering bertengkar nanti laporan ke saya ya. Ya, ini memperlengkapi. Jadi apa yang sudah kami lakukan, kita lakukan diperlengkapi dengan alat ini. Saya sudah inden. Kalau secara kemarin itu kurang lebih 2 bulan alat itu datang. Tapi mungkin bisa dipercepat ya, kita berdua 1 bulan sudah. Jadi, nah pemilik alat itu dulu mengalami kehidupan yang sangat berat. Ya, dia pernah nanti di YouTube-nya kapan dia? Udah diupload belum? Belum diupload ya. Oke, nanti ada di YouTube-nya Mas Bosniko. Ya, dia pernah mengalami kanker otak, kanker usus, kanker sepik. Ya, ususnya sampai dikeluarkan waktu itu, dipotong. Nah, ketika dia mengalami penderitaan seperti itu, dia bukannya patah semangat, tapi justru membuat dia semangat. Akhirnya dia sekolah kedokteran, ya, dan sampai ketemu ke alat itu, ya, akhirnya ketemu alat itu, dan sekarang beliaunya sudah sehat, ya, kansernya bersih. Jadi tidak kanker tadi ya, kanker otak, kanker usus, kanker serviks, tapi semuanya sudah bersih sekali. Nah, dengan alat tadi, ya, dan suaminya di tahun 98 kena PHK. Ya, kena PHK pada kedudukannya sudah tinggi sebuah perusahaan, tapi tadi dia melihat sesuatu yang berbeda. Yang lain pada galau, pada marah-marah, pada menyalahkan kondisi, tapi bapak ini enggak semangat. Ya, semangat. Akhirnya di tengah krisis tadi, ya, dia cepat bangkit dan dia menjadi pengusaha. Akhirnya dia bisa mendampingi banyak orang. Apa? Sesuatu ketika dia melepasnya dengan bahagia tadi, ternyata itu cara Tuhan. Tuhan sudah siapkan gantinya yang lebih baik gitu. Ya, makanya kalau saat ini kita sedang mengalami ada sesuatu yang lepas dari kehidupan kita, ya, sadari bahwa itu Tuhan sedang menggantikan yang jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Tanpa kita melepas malah justru yang baru tidak akan masuk. Tanpa kita melepas yang baru tidak akan masuk. Yang lebih besar lagi tidak akan masuk. Nah, seringkali tadi ya kita harus melepaskan pemelekatan namanya. Sesuatu yang membuat hidup kita terbebani itu namanya melekat. Ya, termasuk anak-anak. Ini saya menemukan kasus ya. Kenapa ada anak-anak yang tidak segera mendapatkan jodoh? Nah, ini penting sekali ya. Ada anak-anak yang tidak segera mendapatkan jodoh. Ternyata orang tuanya itu bondeli, ya, ada kemelekatan gitu loh. Ya, dia masih, Pak, anakku kok naiso nikah, tapi sih tetap melaku. Pak, naiso anakku nikah karo iki. Kemelekatan itu. Ya, makanya anaknya tidak segera dapat jodoh. Karena masih tadi orang tuanya melekat tadi. Ya, masih tidak mau melepas. Isu dibondeli, ya, isu dibondeli. Nah, ini banyak kejadian seperti juga. Ya, ketika saya ajarkan udah lepasan. Yang mau nikah itu kamu, anakmu, bukan kamu gak usah ngatur-ngatur kan gitu. Ya, dia punya kehidupan sendiri. Nah, sekarang lepaskan bahwa dia sudah punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, ketika dia melepas seperti itu, dapat jodoh, ya, segera menikah. Nah, ini hati-hati orang tua ketika ada kemelekatan dengan anak-anaknya yang segera dapat jodoh, jangan, ini kesalahannya di orang tua sendiri, ya, kemelekatan tadi. Nah, ternyata kalau kita melepas sesuatu yang baru pasti masuk.
tanpa kita melepas sesuatu yang baru, dia akan masuk. Jadi melepas itu adalah kita memberi kesempatan yang baru, yang lebih baik, yang lebih besar, itu masuk ke dalam kehidupan kita. Nah kemudian ego ini juga salah satu yang melekat di dalam diri banyak orang. Banyak orang tersakiti, banyak orang hidupnya nggak nyaman, banyak orang merasa sakit hati itu karena apa? Karena egonya dilanggar. Dia mempertahankan egonya, dia menganggap bahwa hakku dilanggar, itu hakku diambil, aku dipecundangi, ya, dia tidak menghargai saya. Ini ego ini. Nah seringkali itu yang membuat beban dalam kehidupan, ya, itu yang membuat beban dalam kehidupan. Karena apa? Merasa haknya dilanggar tadi, ya. Egonya muncul, egonya menguasai kehidupannya. Nah, kita belajar melepas ego tadi, belajar melepas hak tadi. Ya, tidak ada satu hak pun yang bisa kita pertahankan di dalam hidup ini. Coba siapa yang bisa mempertahankan haknya? Siapa yang termasuk nyawa ini kita nggak bisa mempertahankan, gitu. Ya, kan kita nggak bisa mempertahankan nyawa kita ini. Ketika mau diambil, maksud kita bisa semoyo. Kan nggak bisa kan? Artinya apa? Kita ini nggak punya hak sedikit pun dalam kehidupan ini. Karena nyawa pun kita nggak punya hak. Termasuk anak-anak pun kita nggak bisa mempertahankan. Ketika anak kita diambil Tuhan, kita nggak bisa menawar kan gitu. Artinya yang berharga pun kita nggak bisa mempertahankan hak itu. Ini sadarin ya bahwa tidak ada satupun hak yang bisa kita pertahankan dalam hidup. Nah seringkali banyak orang bebannya menjadi berat karena terlalu khawatir tadi, mengkhawatirkan anak-anaknya, mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Bahkan kemarin ada yang dari Ibu bilang, bukan hanya anaknya yang dikhawatirkan, sampai cucunya pun dikhawatirkan. Ya, dan saya ngomong loh, kamu udah mati loh cucumu, kamu belum sempat melihat cucumu, tapi dia udah khawatir terhadap cucu-cucunya besok. Nah ini terlalu berlebihan ya, kemelekatan yang terlalu berlebihan. Jadi kekhawatiran ini juga kenapa? Karena tadi kita melekat tadi ya, kemelekatan tadi. Nah, Bapak sekalian nanti belajar ya dari tempat ini, yuk kita berusaha melepas ya, tidak melekat dengan sesuatu. Ya, justru ketika kita melepas tadi, kita akan dapatkan kembali. Ketika kita melepas tadi, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Maka hilangkan rasa takut, rasa khawatir, ya, hilangkan rasa-rasa yang tidak nyaman dalam hati, ini penting. Kalau nanti hati kita udah nyaman, sudah plong, ya kehidupan menjadi baik. Kalau kemarin ada dari Gresik, istilahnya, kemarin datang dia sudah cerita bahwa progres hidupnya sudah baik ya, sudah baik, usahanya sudah lancar, omsetnya sudah mulai naik dan tertata. Tetapi kemarin dia masih tidak, Pak, kalau saya lewat depan rumahnya orang yang dulu pernah merugikan saya, menyakiti saya, hati saya ini masih gerunjal, Pak. Hati saya itu masih gak enak rasanya. Nah, udah saya katakan apa? Itu namanya kamu belum bisa mengampuni. Ya, iya Pak, sakit Pak. Kalau ingat dulu dia mempermalukan saya, kalau ingat dulu dia merendahkan saya, hati saya masih sakit. Nah, udah saya katakan begini, ya kenapa? Karena kamu memposisikan dirimu di atas. Maka kamu tidak nyaman, tidak nyaman ketika kamu merasa direndahkan, kamu merasa dihina kan? Nah, saya katakan mulai hari ini, ya, lepaskan pengampunan. Namanya pengampunan itu melupakan. Jadi Bapak Ibu ya, ingat ya, yang sudah katakan gini, Pak, saya sudah memaafkan. Tapi ketika mendengar namanya masih sakit ke hatinya, di hati, atau lewat depan rumahnya masih ada perasaan nggak enak, atau ketemu masih nggak nyaman, itu namanya belum mengampuni. Ingat-ingat ya. Jangan ngecek bahwa kita sudah mengampuni atau belum. Coba ketemu orangnya atau lewat depan rumahnya, kalau hati kita sudah nyaman, berarti kita sudah mengampuni total. Tapi kalau masih ada ganjelan di sini, berarti belum bisa mengampuni. Dan
ketika masih ada ganjalan, ini saya pastikan ya, berkatmu, rezekimu tidak akan lancar. Ini salah satu dicek ya, ketika dalam kehidupanmu, rezekimu, berkat-berkatmu kok belum lancar, cek dulu, masih ada ganjalan nggak dalam hati? Apa kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Ada satu ayat yang mengatakan, kalau kamu berdoa, ampunilah dahulu ya kesalahan saudara-saudaramu. Mengampuni itu nggak hanya sekedar di mulut, ya, mengampuni itu betul-betul sampai ke hati. Maka caranya ngecek tadi, apa kita sudah mengampuni itu belum? Ketika ketemu orangnya, hati kita nyaman. Ya, kalau mendengar namanya, hati kita nyaman. Saya ngecek loh juga, ketika dulu saya merasa ya, ada beberapa orang yang waktu itu tidak membuat saya nyaman, ya, ada yang bawa uang saya, ada yang merendahkan saya dan lain-lain. Ya. Saya mengampuni, saya kata Tuhan, aku sudah mengampuni Tuhan. Tapi nggak berhenti di situ. Saya cek, apakah pengampunan saya ini sudah total atau belum? Nah, caranya gimana? Ya, sekarang ketemu orangnya. Ya. Saya kalau ketemu orangnya, tak jadi bos ya, tak ajak makan, tak traktir kan itu. Nah, ketika itu udah nyaman, udah nggak ada ganjalan, oh Tuhan terima kasih, aku sudah mengampuni. Nah, ketika hati saya udah plong dan mengampuni tadi, udah berkat-berkat masuk, ya rezeki masuk. Karena apa? Hatinya sudah longgar, hatinya sudah plong, gitu. Ini ada hubungannya apa dengan apa? Dengan lapang hati, lapang rezeki. Nah, selama ini banyak orang hatinya nggak bisa lapang, masih menyimpan tadi loh, dendam kesumat, masih menyimpan perasaan yang nggak enak dalam hati tadi. Ya, pengampunan tidak hanya di bibir, tapi pengampunan itu adalah sampai di hati. Nah, jadi ini kalau kita sudah hati kita sudah nyaman tadi, kita sudah tidak ada kemelekatan dalam hidup, ya, sudah tidak ada kemelekatan, sudah nyaman, sudah tidak mengingat-ingat yang lampau, ya. Nah, lucunya gini ya, banyak orang itu sesuatu sudah pergi darinya, sesuatu sudah keluar darinya, tapi masih diingat-ingat, gitu. Masih diingat-ingat, padahal barang itu udah nggak ada, tapi masih disimpan dalam hati, diingat-ingat dalam hati. Buat apa? Hatinya menjadi sakit. Ya. Orang yang hatinya sakit itu karena apa? Karena masih menyimpan tadi, masih menyimpan sesuatu dalam hatinya.